Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara atau yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan dan juga mendapatkan sebuah wawasan-wawasan baru, dan dimana dari wawasan-wawasan itu akan berdampak baik bagi kehidupan Anda, lebih-lebih membawa perubahan positif di dalam kehidupan yang sedang sekarang ini dijalankan. Dan bagi pemirsa yang diberikan kepahaman pun, semoga saja dibukakan daripada hidayahnya oleh Allah dalam wujud nyata, sehingga mudah nantinya dengan niatan itu untuk belajar kembali kepada Allah dengan jalur yang benar, baik berteman kami maupun rekan-rekan kami yang sudah tersebar satu kendaraan di Nusantara ini. Dan terima kasih banyak atas segala dukungan dari para netizen, pemirsa semuanya, baik itu dukungan moral, material dan lain sebagainya. Semoga itu menjadi sedikit perbuatan positif yang nantinya pun dicatat oleh Allah sebuah kebaikan dan akan kembali baik kepada pribadi para pemirsa semuanya. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sakit atau mengalami gangguan masalah hatinya, yang masih memiliki rasa was-was, semoga mendapat solusi yang terbaik, mendapat kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi, dan lebih-lebih nanti pun diberikan kesadaran akan sebagai seorang manusia perlunya sekarang itu dengan tanggung jawab seperti apa, dan juga dimudahkan untuk menjalankan dari kewajiban-kewajibannya. Dan sedikit narasi pemirsa di kesempatan ini, bahwa di konten kali ini kami tidak menghadirkan konten-konten yang bersifat sesuatu hal yang umum dan juga berkaitan dengan hal-hal yang besar. Namun dikala kehidupan kita banyak sekali goncangan, itulah situasi yang ada disampaikan oleh beberapa kalangan netizen Paduan Gaul, sehingga dari hal itu izin kami untuk kontenkan sebagai sebuah penambah daripada energi positif. Karena apa? Tatkala contoh itu adalah contoh nyata, maka kita akan mudah menerimanya dan akan mudah pula memahaminya, sehingga dari hal itu pun akan lebih memperkokoh adanya iman kita. Itu sedikit yang kami sampaikan mengenai perihal konten kali ini. Dan juga sedikit narasi sambungan, di mana ada sebuah pengalaman nyata dari seorang netizen, di mana netizen kali ini memiliki seorang putra yang sejak dari kecil itu sudah bisa melihat makhluk-makhluk gaib, dan bahkan sampai dewasa pun diberobatkan kemana-mana, hingga akhirnya diberi sebuah solusi oleh seorang manusia, yaitu untuk menelan daripada gotri yang berjumlah 5, begitu kiranya. Dan dari penyolusian itu sendiri pun tidak membuahkan hasil efek yang baik, malah justru sekarang ini semakin menjadi-jadi daripada mata penglihatan gaibnya, dan mengganggu daripada aktivitas anak netizen tadi, di mana gangguan itu pun membuat susah untuk konsentrasi dalam hal belajar. Yang kedua, membuat rasa was-was lebih banyak. Dan yang ketiga, membuat cemas, takut akan gangguan-gangguan dari hal gaib yang ada di sekelilingnya yang terlihat oleh panca indera keenamnya. Dan juga di kesempatan ini, kita sebagai manusia itu apakah perlu menerima hal itu dengan bijak, dan bagaimana sih kebijakan yang perlu diterapkan untuk menyikapi adanya hal-hal seperti itu, karena itu sifatnya sudah sangat mengganggu bagi kehidupannya yang nyata. Dan lebih-lebih pun di kesempatan ini, semoga saja para pemirsa yang mengalami, baik pemirsa sendiri maupun putra-putrinya mengalami hal yang sama, nanti pun solusinya bisa dilaksanakan dan bisa berdampak baik bagi kehidupannya. Karena kita manusia perlunya kembali ke fitrah kita manusia, bukan memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Itu yang sedikit kami narasikan. Dan juga
Alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani teman saya, mediator Mas Bayu. Saya berganti ke Mas Bayu sekarang. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gagah sekali tubuhnya. Kalau saya itu lihat kiang. Gagah sekali kamu. Ya pasti. Suaranya agak kayak Mbahe itu loh. Coba ya Mbahe langsung. Itu kan keren. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, sip. Tambah fresh, tambah sehat pemirsa. Ini bukti nyata jika kita benar-benar ya belajar kembali kepada Allah dengan jalur yang sesuai. Nanti pun impactnya banyak dirasakan. Dan satu hal yang bisa saya sampaikan, yang menjalankanlah yang akan merasakan. Jadi jikalau tidak menjalankan masih banyak pertanyaan, ya nanti pun akan timbul selalu bertanya dan bertanya, kan gitu. Dan memang ada pepatah, jika tidak bertanya akan tersesat di jalan, tapi jika banyak bertanya kamu akan dipukul pakai sendal. Itu mungkin suatu kosakata yang bisa menutup dari pertanyaan yang mungkin tidak masuk di akal, dan mungkin pertanyaan itu terbubai daripada nafsu yang sangat menggebu-gebu, kan begitu. Dan mungkin itu saja sedikit narasi dari kami. Mohon izin, mohon doanya, semoga di konten kali ini bisa dihadirkan gaibnya dengan baik dan fokus dalam hal dialog mediasinya, dan bisa diambil hikmah pembelajaran maupun manfaatnya. Itu saja, mohon izin, mohon doanya, semoga lancar, amin. Ini ada fotonya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalian bantu diikat dari gaib yang membantu penglihatan gaib panca indera keenamnya atau disebut indigo. Dari anak yang difoto ini yang bernama yang asli yang terkuat dari kota leluhurnya terikat terkunci. Tidak bisa kabur, tidak bisa terikat, semuanya terikat. Dan efek-efek negatif untuk mediator dan tambah semua mau apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurcahya Menerang, dengan izin Sang Yang Nurcahya Menerang, salah satu makhluk gaib terkuat, yang paling kuat, yang selama ini membantu penglihatan gaib dari anak yang ada di foto ini, dari unsur yang paling kuat, yang asli. Ketarik ke tangan saya. Menguasai full. Semakin nyambung semakin terhubung. Sallallahu langsung menyesuaikan dengan tubuh mediator. Salam. Sesuai, tambah sesuai. Tambah full, menguasainya semakin full. Assalamualaikum. Tidak ada golongan gaib lain yang mengganggu. Assalamualaikum malaikat. Dibantu lepas semua ikatan rantainya. Dengan golongan apa ini? Lepaskan. Rantaimu terlepas jika kamu nanti jujur dan juga tidak membawa hal buruk di sini. Assalamualaikum Muhammad. Ada perlu apa? Siapa kalian? Saya manusia. Beraninya. Tidak meminta izin. Tidak meminta izin, harus izin dulu. Kalau begitu, kamu golongan apa? Saya iblis. Tambah keras itu yang mengganggu di tenggorokan mediatornya, otomatis seluruhnya. Tarik ke tangan kiri saya. Saya iblis.
Iblis. Iblis dari mana? Iblis apa jin? Kalau bohong tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu yang meminta. Mm-mm. Ingat kalau kamu Datangkan berdusta. sini. Hmm. Kamu yang menyuruh golongan saya. Saya yang menyuruh. Ya, Saya ini manusia gak bisa apa-apa, gak bisa nyuruh-nyuruh. saya yang terkuat. Kamu tidak bohong. Kalau bohong otomatis resiko itu akan kamu Ada rasakan. jin terkuat. Jadi kamu iblis. Bertanduk berapa kamu? 10. 10. Ya, Itu tanduk apa banyak kali? Kamu dulu dari hal apa kok mereka mengikuti anak kecil itu sampai dewasa sekarang ini masih menetap di situ? Kamu dulunya dari mana? Dari hal apa? Katakan jujur. Semakin nyambung semua. Kamu mau ngasih total tubuh mediator ini semakin nyaman. Tambah nyaman, bertambah itu kenyamanannya kamu ngasih untuk menjadi perantaranya, tubuh mediatornya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu dulu dari hal apa? Katakan jujur. tidak usah dibahas. Saya ingin membahas kenapa. Saya tidak mau. Membuat kamu tidak mau dibahas itu otomatis hilang. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jujur. Bicara. Kamu dulu dari mana? Saya dari benda yang berupa butiran-butiran itu. Jangan bohong. Sebelum ada benda itu masuk, ada gaib yang bisa membantu kok. Katanya kamu yang terkuat. Jujur katakan. Kamu bohong berarti itu otomatis ketahuan. Allah. Kamu bawaan dari kodam mana? Jujur. Proteksinya berlipat-lipat. Assalamualaikum. Iya. Saya sudah menanya. Sudah apa? Dari kodam leluhurnya. Kamu dari leluhurnya. Oh. Memang dulu leluhurnya tidak seperti usah apa? dibongkar. Tidak usah dibongkar. Ya. Saya ingin membongkarnya. Yang buat kamu kekeh tidak mau dibongkar itu otomatis perintah masuk. Sekalian, udah. Gak ada kesempatan bagi kamu macam-macam. Geser kamu ke sini. Percuma saja mengelabui kalian sangat sulit. Ya udah, kalau kamu baik saya baik. Mau apa sekarang? Udah mau perang atau gimana? Terserah kamu, hakmu itu. Tidak mau. Tidak mau, ya udah. Saya mau baik-baik kalau begitu. Kamu dari leluhur anak ini menitis sudah sangat lama kalau begitu. Sangat lama. Oh, memang Dari kecil sudah masuk ke dalam tubuh anak kecil itu. Sampai sekarang sudah besar. Oh. Memang leluhurnya dulunya orangnya seperti apa? Kok kamu bisa membantu melihat kan makhluk-makhluk gaib? Selalu bertirakat. Bertirakat. Tirakat-tirakat macam apa? Mungkin bertapa, semedi, atau mungkin menjalankan kebatinan lah atau apa? Ya, kebatinan itu. Terus? Berpuasa. Terus? Ya, berpuasa. Berpuasa. Lalu membaca-baca itu. Membaca-baca seperti raja. Loh, baca-baca. Loh, bukankah kalau orang yang baca-baca wirid itu malah baik? Kok ini malah bisa diperlihatkan hal kegaiban? Apa hal kegaiban itu adalah sebuah kemarifatan dari Allah? Jujur, atau hanya tipu daya kamu sebenarnya?
Itu hanya tipu daya kami agar dia selalu Hmm. memberitahu Hmm. kepada orang-orang di sekitarnya agar dia orang tersebut menjadi ketakutan agar bisa pasukan-pasukan saya bisa masuk ke orang-orang tersebut mengambil makanan sari-sari padi itu. Ya dibantu dari leluhurnya tadi. Ya, Berarti leluhurnya itu dukun atau orang pintar juga, termasuk salah satu begitu. orang pintar, bukan dukun dia. Orang pintar. Kalau dukun itu orang bodoh. Ya, Kenapa kamu tertawa, woi? dukun itu memang bodoh sekali. Kenapa kamu bodohi kok? Tidak Kamu itu merasa kalau dirinya juga kami ambil. Oke. Dari keluarganya. Terus kamu pernah membantu juga mata batin dari leluhurnya anak ini dahulu kala? Ya, saya memperlihatkan goib-goib sekitar agar bisa orang-orang itu percaya dan bisa membawa kewibawaannya itu. Dan bisa percaya dan bisa mengikuti sosok leluhurnya tadi. Dan ngomong-ngomong, cara kamu membantu mata penglihatan gaib itu seperti apa? Cara kerja kamu? Katakan dengan jujur, jelas. Mudah sekali. Bagaimana? Katakan dengan jelas. Itu hanya memerlukan sebagian dari pasukan saya. Terus? Agar untuk bisa menguasai matanya, mengasih gambaran-gambaran bahwasanya di sana ada gaib yang selalu mengikutimu. Dan itu kebenaran mutlak atau ada benarnya namun banyak juga tipuannya dari kamu? Banyak tipuannya. Tapi ada kebenarannya juga beberapa, sedikit begitu. Itu hanya beberapa. Lapisan luar mungkin yang bisa melihatkan atau kayak mana? Ya, kamu bisa tahu. Saya tanya, kadang kan manusia melihatnya itu berlipat-lapis. Siapa yang masih tahu? Ya tidak tahu saya nggak tahu. Udah kan, kamu masuk temen saya kelihatan gagah gitu loh, temen saya gagah perawakan besar. Kalau dimasuki buto tambah seru mungkin. Ya ada ini butonya. Ya udah nanti aja. Otomatis buto itu terkunci. Wallah tidak bisa mengganggu kamu. Nah, dikala kamu membantu leluhurnya, kok bisa kamu menitis kepada anak turunnya? Padahal kan leluhurnya jauh sekali dengan anak ini. Ya, saya bebas untuk memasuki orang-orang. Apalagi dari anak cucunya itu sangat mudah. Itu kan sangat-sangat bisa karena tuh ada darahnya. Oh, dari hubungan darah itu maka kamu akan mudah dan otomatis menitis. Benar. Namun pernah di waktu yang lalu itu disolusikan kepada orang pintar, suruh makan gotri dengan tirakat tertentu, kok malah gak hilang? Itu sudah saya jadikan pasukan saya. Jangan berbohong. Itu semakin banyak di tubuhnya. Loh. Bahwasanya itu juga bisa untuk kekebalan. Jadi dikala disolusikan dengan sebuah jimat atau benda tertentu dari seorang orang pintar, itu malah tidak membuat golongan kamu hilang atau pergi, tapi malah semakin kuat dan memperbudak mereka. Kenapa di sini sangat banyak golongan saya? Udah, kalau kamu biasa, saya biasa, di sini juga biasa semua.
Di sini tidak nyaman sekali. Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Jujur. Selalu dipantau. Apalagi ini di atas bawa pedang. Biar dipotong-potong sekalian tubuhmu. Jangan. Geser ke sini aja. Kita kan bicara jauh-jauhan, nanti saya bicara dengan siapa? Sangat silau benda-benda itu. Rasa silaunya, efek silaunya, Samon. Setiap malaikat di benda asma ini otomatis energinya, powernya mengecil sementara. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari tadi kan enak. Saya bicara itu dengan demit. Kamu kan demitnya dimasukkan dalam tubuh teman saya, biar nyaman, enak bicara. Demit itu bawah. Demit itu golongan bawah, Jin. Ya, Itu demit. Bawah. Kalau iblis apa iblis? Saya yang tertinggi. Oh, iya. Saya sudah punya tanduk 10. Jangan panggil saya demit. Iya. Kamu gak mau dipanggil demit ya? Emangnya orang ini senang sekali duduk segini kayak gini. Ya, tidak tahu. Ya kan kami yang menguasai. Terus ini yang mau saya tanyakan. Untuk menghilangkan dari golongan kamu supaya manusianya hidupnya normal, tidak terganggu aktivitasnya. Karena apa? Anak kecil itu sampai dewasa ini masih terganggu, masih bisa melihat hal-hal gaib. Itu masih kuat sekali pengaruh kamu loh. Itu karena ada tambahan pasukan dari Godri itu. Apalagi Godri itu sangat mendompleng agar bisa jelas sekali gambaran-gambaran tersebut. Itu. Jadi begitu. Oke. Nah, terus untuk membersihkan dan memutuskan ikatan dari golongan kamu supaya dia normal, tidak melihat enak saja mau diputuskan. Nah, kenapa kok begitu? Ada unsur apa kamu memutuskan? Dapat tidak bisa? Jangan. Kenapa kok jangan? Bisa tidak sih sebenarnya hal seperti itu diputuskan? Sudah banyak membantu dari leluhurnya sampai ke cucunya. Apa yang kamu bantu? Kelihatan kayak tadi. Kewibawaan. Terus kepercayaan diri terhadap orang-orang sekitarnya maupun dari saudara-saudaranya itu. Itu jadi, sudah lama. Sudah, jangan dibantu. Itu bisa tidak diputuskan supaya dia normal, tidak bisa melihat makhluk-makhluk gaib seperti jin siluman. Tidak bisa. Jujur, kalau kamu jujur, teman tidak berdampak apapun. Assalamualaikum. Iya ya, bisa. Dengan cara apa? Banyak orang pintar katanya bisa mutus, tapi nggak bisa mutus kok. Ya, bisa. Itu pun kalau bisa. Bisa itu kalau bisa. Kami pelonto sekali ya. Bisa. Ingin sekali kamu tak cubit lalu tak pukul-pukul. Ini memang iblis. Bukan suaranya kecil. Orang ini tubuhnya besar tapi suara kecil. Ya, butuhnya kamu ikat apa? Ya, terikat semua. Hanya kami yang menguasai full. Wallah. Nah, dari tadi kan kami yang menguasai full. Nah, terus yang bisa memutus itu manusia-manusia seperti apa? Katakan jujur. Manusia yang selalu kembali kepada Tuhannya. Selalu membersihkan. Oh, jadi gak semua manusia bisa. Wabil khusus dukun-dukun itu gak bisa. Orang pintar lah, orang pintar. Itu jika kalau dia bisa. Itu jika kalau dia bisa. Silahkan.
Tapi Semua orang itu bisa terus kembali kepada Tuhannya. Asal kalau dia bisa. Yang buat nggak bisa itu siapa? Pengaruh bulan kamu. Dari kodam-kodamnya sendiri. Itu setiap manusia. Oke. Ya. Lalu berapa juta triliun yang di dalam tubuhnya kok penglihatan itu semakin hari semakin jelas dari dia kecil sampai merambah ke remaja ambil ke Itu dewasa ini. bermiliar-miliaran. Karena kepercayaan orang itu tersebut mendompleng, menguasai. Nah, efek buruknya apa saja yang udah kamu ambil? Karena kegiatannya kan terganggu sekali seperti belajar. Dia sulit sekali konsentrasi. Selalu was-was, takut dengan makhluk-makhluk gaib. Itu sana. Itu sudah pasti. Karena dia selalu melihat dan saya beserta pasukan saya selalu ngasih gambaran hayalan-hayalan juga. Saya taruh di kepalanya. Semenjak dia kalau mau tidur. Astagfirullahaladzim. Kamu buat ketakutan-ketakutan begitu? Ya. Ya udah, kamu udah sampai sini, kamu asli iblis. Saya dulu ngaji. Kalau kamu berdusta otomatis tubuhmu terpotong-potong. Kamu asli iblis kan? Katakan jujur. Iya. Saya asli iblis. Siang tubuh teman saya. Sekarang kamu dapat perintah langsung dari Sang Hyang Nurjaya masuk perintah. Allah. Salam. Tambah. Ambil semua pasukanmu. Ambil semua. Kenapa ini dipaksa, Mas? Iya, biarkan. Kasihan nih berjumpa pakai teman saya. Ambil semua itu pasukan-pasukanmu. Kamu sangat curang. Assalamualaikum malaikat tasbih merah asma. Saya mohon malaikat nyati tolong di bawah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ambil ya, saya ambil. Ambil semua. Semua pasukan saya. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya suka. Semuanya. Foto orang yang ada di foto ini dan lapisan-lapisan kodam leluhur yang selama ini membantu untuk penglihatan hal gaib semua terkunci. Semakin terkunci dan terputus semua perjanjianmu dengan anak ini, tidak terhubung lagi, dan juga mata gaibnya itu tertutup rapat oleh malaikat dari air Zam-Zam Asma. Assalamualaikum warahmatullahi. Percuma saja kamu diputus seluruhnya. Sudah diam. Kamu juga lah diperintah oleh malaikat tasbih merah asma sama dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Perintah ini diberikan dari sang penguasa. Perintah masuk untuk menutup celah mata. Ambil semua pasukanmu, kerajaan-kerajaanmu langsung hancur di matanya itu. Keluar kotoran racunnya lewat air mata anak ini dan tertutup mata-mata penglihatan gaib. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kamu tawan itu kamu keluar tubuhnya, semua roh, semua sukma. Sallallahu ala Muhammad.
terkunci di matanya, ditutup. Menutup dari malaikat. Sudah, diam kalian. Ambil itu yang membantu penglihatan, tutup langsung oleh malaikat tasbih merasma celah penglihatan gaib atau indigo dari anak ini. Sambungan-sambungan yang terhubung dengan leluhurnya di masa lalu. Saya mohon dengan izin dibantu dihadirkan sebuah pusaka senjata. Terputus total. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kami menginginkan rohnya. Kenapa ini bisa terjadi? Sisa-sisa racun kotoramu yang kamu tinggalkan di matanya sebagai mata-mata penglihatan gaib itu otomatis keluar lewat air mata. Tambah air matanya nanti pun tidak terhubung lagi dengan leluhur-leluhurnya. Sallallahu ala Muhammad. Terkunci, ditutup langsung celahnya, dikembalikan utuh, full rusuknya, semua pelengkap bagian tubuh anak ini yang bernama. Assalamualaikum malaikat penguasa, saya mohon dikembalikan lengkap semua roh rusuknya dan anak ini, disehatkan semua bagian tubuhnya. Bi alfi alfi sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu tawan, yang kamu sisakan itu keluar. Robek kalau tidak perutmu. Berjuta-juta triliun pasukanmu yang ada di dalam jasad anak ini, yang terkuat di mata dari unsur gotri yang menambah power penglihatan gaibnya, seluruhnya diikat langsung oleh malaikat tasbih merasma dan ketarik ke tangan saya. Sudah, jangan dibuang. Gabung jadi satu. Yang tertawan itu keluar. Assalamualaikum. Keluarkan semua yang ditawan. Rusuknya, saripati tubuhnya, saripati matanya, kembalikan full lagi. Kotoran-kotoran kamu tinggalkan seluruhnya dan efek-efeknya sekarang pindah seluruhnya ke tangan saya dan izin saya. Kita lempar. Mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar Dan izin saja. saya Nurjayan datang buara anda sedikat terikat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Keluarkan saja. Terikat langsung Jangan rantai malaikat diikat. sebenarnya. Rantai ini memancarkan panas, api. Pasukanmu yang tertinggal dalam tubuh anak ini, yang masih menghubung dengan leluhur, berapa lapisan-lapisannya otomatis ketahuan seluruhnya, ketarik semuanya tanpa kecuali ke tangan saya. Masuk, gabung jadi satu. Keluar yang ditawan semuanya. Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ikatan rantai itu tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, semakin kuat. Sallallahu ala Muhammad. Jangan diikat. Dan langsung dilempar kamu dan semua pasukan-pasukan dan kotoran dan efek-efekmu. Efeknya hilang semua. Sehat mas. Alhamdulillah ya.
Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya proses salah satu dari netizen yang dimana putranya bisa mendapatkan daripada pengaruh-pengaruh, yaitu pengaruh bisa melihat makhluk-makhluk gaib atau disebut dengan indigo. Dan seperti yang selalu kami sampaikan, bahwa hal itu sendiri salah satu bukti nyata bahwa pengaruh gaib itu nyata, dan juga di mana hal itu terhubung dengan leluhur-leluhurnya di masa lampau. Dan untuk memutusnya, yang benar-benar memutus itu bukan kita berlari atau menghampiri setiap orang-orang pintar, tapi di mana jika kita kembali ke Allah, mengosongkan diri, maka Allah lah yang akan memberikan daripada hal-hal yang kita butuhkan sebagai manusia. Salah satunya nanti pun akan insya Allah bisa diputuskan ikatan hubungannya, perjanjiannya, dan efek-efek pengaruh buruknya nanti akan dihilangkan pelan-pelan. Kenapa? Jika hanya menginginkan cara yang instan, maka datangnya nanti bukan kepada Allah, tapi kepada dukun, dan lagi-lagi menjadi budak iblis selamanya. Apakah kita sebagai manusia ingin menjadi budak iblis selamanya, atau kembali kepada Allah dan selamat, dan juga mendapat sesuatu hal positif dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu ya sedikit bisa kami sampaikan di kesempatan konten kali ini. Dan sebagai manusia, kami rasa jikalau banyak kekurangan bahasa ataupun tingkah laku kami, dan juga seputar pertanyaan kami itu karena kesalahan kami semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan dan kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami, tetap semangat. Semoga bermanfaat, dan lebih-lebih yang mengalami hal yang serupa pun bisa disolusikan yang terbaik, dan lebih-lebih akan mempengaruhi daripada iman hingga akhirnya kita dimudahkan untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya suatu paksaan. Dan jika ada kebaikan pun bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, itu saja bisa kami sampaikan. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.